Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar ya. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Seperti itu ya anak-anak. Bisa diulang? Bisa. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, cerdas sekali anak-anak ibu. Apakah sudah sarapan semuanya? Sudah, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ibu akan mengusahakan terlebih dahulu ya anak-anak. Ya. Mas Numan? Mbak Awa? Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Nah, baik. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang, ada yang tahu nggak? Kita mau belajar tentang apa? SKI ya, betul sekali. Lebih tepatnya kita akan mempelajari materi apa anak-anak? Agama. Kita akan belajar tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa itu Nabi Muhammad SAW? Siapa anak-anak? Iya, Nabi terakhir ataupun yang disebut dengan Khatamul Anbiya ya. Nah, siapa nama ayah dari Nabi Muhammad SAW? Namanya Abdullah. Kemudian ibunya namanya Siti Aminah, betul sekali Mbak Alwana. Baik, karena tadi kita akan belajar tentang kepribadian Nabi Muhammad. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mas Numan yang memimpin doanya ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, tadi ibu sudah mengatakan bahwa materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi tentang kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita belajar nih anak-anak, ibu akan membaca terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, anak-anak nanti bisa menyebutkan ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa menyajikan laporan hasil pengamatan tentang kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya ketika berdakwah nanti. Nah, tujuan selanjutnya yaitu anak-anak mampu membiasakan sikap kasih sayang terhadap sesama maupun terhadap alam sekitar, yakni sama tumbuhan maupun sama hewan. Nah, tujuan selanjutnya yaitu anak-anak mampu meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ibu sampaikan tadi, langsung saja kita belajar tentang Nabi Muhammad. Yang pertama, Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam ini berdasarkan ayat suci Al-Quran yang terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Tadi surat apa? Al-Anbiya ayat 107. Ada yang tahu nggak bunyinya apa? Nggak tahu. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna
bukankah kami telah mengutus Nabi Muhammad SAW melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, di dalam alam itu ada apa aja anak-anak? Ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia, ya betul sekali ya. Dan masih banyak lainnya ya, ada planet, ada matahari dan lainnya. Nah, di sini kita akan membahas alamnya Nabi Muhammad SAW terhadap sesama manusia, terhadap hewan dan terhadap tumbuhan. Kepribadian Nabi Muhammad SAW ini beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke bumi ini untuk menjadi pemimpin umat Islam. Nah, sebagai seorang pemimpin tentu harus memiliki kepribadian yang baik ya, harus memiliki kepribadian yang patut dicontoh oleh umat-umatnya. Nah, kepribadian Nabi Muhammad itu apa aja anak-anak? Sifatnya ada ya, itu merupakan salah satu beberapa sifat Nabi Muhammad SAW. Tadi ada apa aja? Siddiq, terus amanah, kemudian taklim dan fatona. Ini merupakan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita beralih ke sifat-sifat mulia, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang isi kandungan dari ayat Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman lagi anak-anak, berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut yang berbunyi, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran al-ayat. Yang artinya bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk menjadi sebagai syahidan, yang artinya saksi, kemudian untuk menjadi mubasysyiran, yang artinya pemberi kabar baik. Nah, kemudian menjadi nadhiran. Nadhiran itu artinya pembawa kabar, membawa peringatan. Kemudian ada da'iyan ilallah, yang artinya penyeru agama Islam atau agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menjadi sirajan muniran, yang artinya cahaya yang terang. Nabi Muhammad sebagai yang pertama tadi sebagai syahid dan saksi, artinya bahwa Nabi Muhammad itu menjadi saksi umatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Ya, jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita harus bersyukur ya anak-anak, harus bersyukur bahwa kelak di yaumil kiamah nanti kita akan bertemu dengan Rasulullah dan kita akan menjadi umatnya yang mendapat syafaatnya. Nah, kemudian tugas Nabi Muhammad selanjutnya itu sebagai apa? Mubasysyiran, yang artinya pemberi kabar baik. Nah, memberi kabar baik di sini bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan bagi orang-orang ataupun bagi kaum muslimin muslimat yang mematuhi ajaran ataupun mematuhi syariat Islam akan mendapat pahala berupa surga ya. Orang-orang yang beriman akan masuk surga nih. Anak-anak ada yang tahu nggak surga itu apa? Tempat yang lebih keras nggak apa? Tempat yang mulia, betul sekali. Selain tempat yang mulia, surga itu merupakan tempat di mana di dalamnya itu berisi kenikmatan yang abadi. Jadi orang-orang yang masuk di dalam surga itu akan kekal di dalamnya. Kemudian tadi Nabi Muhammad sebagai nadhiran, yang artinya pemberi peringatan. Nah, pemberi peringatan di sini bahwa Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada umatnya bagi yang membangkang atau bagi yang tidak mau mengikuti syariat Islam. Nah, orang-orang yang membangkang nanti akan mendapat apa anak-anak? Mendapat siksa. Siksanya di mana? Di neraka, betul sekali. Jangan
kita jangan sampai diri kita ataupun keluarga kita ataupun teman-teman kita jangan sampai kita membangkang ajaran Islam ya anak-anak. Kita harus selalu mengikuti dan menaati aturan syariat Islam. Nah, kalau orang yang membangkang akan masuk ke dalam neraka, dan neraka itu apa anak-anak? Tempat? Iya, neraka itu adalah tempat yang penuh dengan siksaan. Di dalamnya orang-orang disiksa, dimakan ular, dimakan kalajengking dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Muhammad sebagai dai ilallah, artinya penyeru agama Islam ataupun penyeru agama Allah. Nah, di sini Nabi Muhammad membawa ajaran Islam untuk membawa umatnya ataupun membawa manusia ini ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai sirajan munirah, yang artinya cahaya yang terang, bahwa Nabi Muhammad ini menjadi cahaya penerang bagi umatnya. Karena dulu sebelum ada Nabi Muhammad, Rasulullah itu hidup orang Arab zaman dahulu itu berada dalam masa jahiliyah. Nah, masa jahiliyah ini adalah masa penuh dengan kebodohan, belum tahu tentang aturan-aturan kehidupan, jadi masih semrawut ya anak-anak. Ini lanjut nih kepada sifat mulia Nabi Muhammad. Nah, ada sidik. Tadi artinya apa sidik? Jujur, amanah, orang yang dapat dipercaya, betul sekali. Tabligh artinya apa anak-anak? Tabligh artinya menyampaikan, ya menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran ataupun syariat Islam. Kemudian fatonah artinya apa anak-anak? Cerdas. Nah, bahwa Nabi Muhammad SAW ini merupakan seseorang yang cerdas, pintar, dan bijaksana. Mengapa? Karena kalau seorang Nabi itu pasti memiliki kecerdasan yang luar biasa ya anak-anak, sehingga mampu menjawab berbagai persoalan yang dialami oleh umatnya. Nah, sidik ini lawan katanya, ada yang tahu nggak lawan katanya apa? Kalau orang yang jujur, lawan katanya apa? Tidak jujur ataupun berbohong. Nah, berbohong itu dalam bahasa Arab arti apa? Namanya kidib. Kemudian amanah, lawan katanya apa anak-anak? Amanah kan orang yang dapat dipercaya. Kalau lawan katanya Orang yang tidak dapat dipercaya, apapun disebut dengan kitman. Tabligh artinya menyampaikan. Lawan katanya apa? Tidak menyampaikan ataupun menyembunyikan, betul sekali, menyembunyikan. Kemudian fatonah cerdas, lawan katanya apa anak? Bodoh. Kalau dalam bahasa Arab artinya balada. Nah, baik. Kemudian selanjutnya itu ada ciri-ciri keberadaan Nabi Muhammad itu apa sih anak-anak? Tadi yang telah Ibu sampaikan bahwa Nabi Muhammad itu merupakan sosok yang menyayangi seluruh umat. Anak-anak, tadi Ibu akan membahas tentang ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu merupakan Nabi yang menyayangi terhadap seluruh alam, baik terhadap sesama, hewan maupun tumbuhan. Sikap kepribadian Nabi Muhammad terhadap sesama itu, beliau menyayangi orang miskin, orang kaya, orang tua, orang sakit, kemudian anak kecil, kemudian bahkan menyayangi terhadap musuh-musuhnya. Masya Allah sekali anak-anak. Kemudian kepribadian Nabi terhadap hewan, beliau memberi makan kepada hewan, kemudian tidak membunuhnya, kemudian tidak menyiksanya, kemudian merawat dengan baik, betul sekali. Nah, selanjutnya kepribadian Nabi Muhammad terhadap tanaman, menyirami setiap hari, terus memberi pupuk, betul sekali, dan pokoknya merawat tanaman dengan baik. Nah, jadi
berdasarkan kepribadian Nabi Muhammad SAW ini, kita perlu mencontohnya ya anak-anak. Kita tidak boleh nakal, kita tidak boleh mengganggu teman. Kita harus merawat hewan juga harus merawat tanaman juga. Mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu ada sebuah permainan anak-anak. Nah, di sini anak-anak akan bermain dengan permainan labirin. Malayung gambreng. dibuat untuk mengevaluasi pemahaman kalian tentang materi kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi sudah betul-betul sekali ya, sudah pintar-pintar sekali ketika menjawab soal-soal yang ada di kitab ini. Nah, baik, karena waktunya sudah habis, Ibu akan menutup pembelajaran pada siang hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau menyampaikan bahwa materi yang telah Ibu sampaikan ini nanti dipelajari di rumah. Dan sebelum ditutup, Ibu punya nyanyian sifat-sifat mulia Rasulullah. Nah, nadanya seperti ini. Sidik amanah, tabrik pantona, diriana, hikmat baladah. Seperti itu aja ya, untuk mengingat kalian tentang materi kepribadian Nabi Muhammad. Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3, sambil tepuk tangan. Sidik amanah, tabrik pantona, diriana, hikmat baladah. Sidik amanah, tabrik pantona, diriana, hikmat baladah. Alhamdulillah. Nah, langsung saja kita tutup pada pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil
dari Ibu cukup sekian.